di sini, kedatangan saya di sini untuk meminta izin untuk melakukan pengimbasan atau diseminasi tentang apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak di modul budaya positif. Saya harus melakukan diseminasi kepada teman-teman guru di sini. Jadi saya minta waktunya mungkin 1 hari untuk saya bisa mengimbaskan kepada teman-teman saya, mungkin kurang lebih 90 menit begitu. Baik, Bu Vera. Terkait hal itu ada di pikiran saya. Bagaimana selesainya program ini, pendidikan guru penggerak ini, Bu Vera harus memberi pemahaman terhadap teman-teman atau menyebarkan pengalaman-pengalaman yang ada di program guru penggerak ini. Jadi saya persilakan terkait apa materi yang Bu Vera sampaikan tadi. Baik Pak, kalau begitu saya minta waktunya di hari Sabtu, mungkin nanti saya akan mengumpulkan teman-teman, mohon bantuan dan dukungannya. Tentunya dalam hal itu saya akan pasti mendukung, karena menurut saya program ini sangat bagus, sangat baik untuk diterapkan di lembaga kita. Jadi saya persilakan, terkait waktu silakan Bu Vera kondisikan, nanti saya akan menghimbau kepada semua teman-teman yang ada melalui grup yang ada di SMK ini tentunya. Ya Pak, terima kasih. Kalau begitu saya mohon pamit, saya ada jam mengajar. Silakan Bu Vera. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di lab kita dalam keadaan sehat. Dan hari ini saya meminta waktu kepada kepala sekolah dan rekan-rekan semua untuk saya berbagi ilmu yang saya dapat selama 3 bulan ini. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, di mana saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bondowoso dari SMK Nurul Islam. Sebelumnya di sini saya ingin mengajak para guru di sini untuk saling berubah mulai dari sekarang, karena kita baru tahu sekarang tentang perubahan-perubahan yang ada di dalam pembelajaran. Nah, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang akan saya berikan berbagi dalam hari ini yaitu yang pertama adalah tentang perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, dan yang terakhir keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, sebelum ke pembelajaran dengan paradigma baru, saya di sini ingin mengajak sedikit praktek ya. Bayangkan saja sebelah kanan kita ini mengepal benda, dan sebelah kiri tangan kita, yang telapak tangan kita ini adalah tugasnya untuk menggelitik atau menggoda yang sebelah kanan, ya, untuk menggelitik yang sebelah kanan agar terbuka ya kepalanya, mau diambil gitu. Coba dibayangkan saja, kira-kira tangan kanan ini bisa terbuka apa tidak? Kalau dibayangkan, ini Bisa. tugasnya menggelitik. Bisa tapi Bisa. jatuh. Bisa. Kalau dibuka kan jatuh. Iya bisa. Maksudnya gini, ini bisa enggak tangan kita dibuka dengan usaha tangan kiri yang mau menggelitik agar kepala tangan kanan ini terbuka? Bisa enggak? Bisa. Karena apa? Ada usaha Usaha yang kuat. kiri. Kalau walaupun ini digelitik, kira-kira kalau ini kuat, bisa enggak terbuka? Bisa enggak? Intinya ada 2 kemungkinan. Yang Yang dipakai kuat apanya? mana? Tangannya. Di tangannya, Pak. Pak. Iya, biar terbuka kepalanya. Kepala perkembangan itu. Ya, gimana? Gimana, Pak Hem? Ya intinya
bisa jadi terbuka atau tidak bisa terbuka, tergantung kuat yang mana. Berarti kira-kira karena pengaruh ini atau karena dia sendiri bisa terbuka atau tidak? Dua-duanya. Salah satu. Yang sini. Ya. Yang sini, yang gini. Ini tidak akan ya ini memang tugasnya ini menggelitik agar ini bisa terbuka, bisa diambil bendanya. Tapi jika sini genggamannya kuat, walaupun di sini digelitik, sini tuh menggelitik santai, tapi kalau sini genggamannya kuat, dia tidak akan bisa terbuka. Nah, dalam paradigma pembelajaran baru itu adalah motivasi intrinsik dari siswa. Jika niatnya mereka belajar, walaupun ada godaan-godaan dari luar, dia tidak akan terpengaruh. Itu yang akan kita pelajari dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pada pembelajaran mulai tahun ini kita diharapkan untuk menerapkan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran itu berdiferensiasi. Coba saya tanya, kira-kira profil pelajar Pancasila apa enggak, ada berapa? Ada? Nah, yang satu Mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima dan yang keenam berkebinekaan global. Ini yang diharapkan dalam pendidikan zaman sekarang. Kita harus bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam sekolah kita. Dimana yang jelas kalau beriman itu ya anak-anak bisa mentaati apa yang sudah ada. Jadi anak-anak terbiasa sholat duhur kalau di sini ya. Nah, setelah itu mandiri. Berarti anak-anak tanpa bantuan orang temannya dia bisa mengerjakan tugas secara mandiri. Yang bernalar kritis itu berarti anak-anak bisa berpikir kritis. Kreatif berarti harus bisa kreatif. Yang selanjutnya bergotong royong, yaitu pada diskusi kelompok anak-anak diharapkan bisa berbaur dan bergotong royong dengan temannya. Dan yang terakhir yaitu berkebinekaan global. Nah, jadi kita belajar itu seharusnya di awal pembelajaran kita harus melakukan koreksi gitu, maksudnya ke anak-anak tuh gimana, anak satu ini butuhnya apa, anak satu ini butuhnya apa. Jadi nanti berdiferensiasi itu maksudnya kita belajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu sendiri. Kita tidak bisa menyamakan semua pembelajaran itu dengan satu apa yang kita ketahui, karena setiap satu anak belum tentu sama dengan anak yang lain. Yang seperti ini semuanya, yang murid ini pembelajarannya dia bisa dengan hanya duduk mendengarkan, tapi murid satunya kan ada anak-anak kinestetik kan. Nah, dia bisanya hanya keliling ya, nggak bisa dia tidak bisa disamakan sama yang ini yang diam. Jadi kalau sampean semua bilang duduk jangan keliling, itu salah, karena mereka kebutuhannya berbeda sama anak yang satunya. Jadi kita memang di paradigma pembelajaran baru ini kita diminta untuk berkreatif dan banyak-banyak membuat inovasi dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran yang zaman lampau yang hanya metode ceramah gitu tuh itu dihilangkan. Pembelajaran ada dua, berpusat pada guru dan satunya berpusat pada siswa atau student center ya. Kira-kira yang benar yang mana? Kalau sekarang student center. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Tidak ada lagi yang mengajar hanya duduk anak-anak dengarkan, gitu ya. Itu tidak ada. Jadi anak-anak dibuat aktif agar pembelajaran itu berdiferensiasi. Nah, yang kedua, saya di sini akan menjelaskan tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Nah, jadi disiplin positif itu adalah kita kan terbiasa ya, kalau anak-anak melanggar aturan,
kita biasanya ngapain kan anak? Menghukum kan? Itu salah. Kita sudah ada disiplin positif. Jadi bukan lagi anak-anak hanya takut akan hukuman atau hanya menginginkan penghargaan atau hadiah, tapi kita harus menerapkan disiplin positif, di mana itu adalah penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak. Oh, saya salah ternyata melakukan ini. Jadi tidak ada lagi ceritanya anak-anak, oh udah pakai sandal, silakan menghadap ke matahari, berdiri 20 menit. Itu tidak boleh. Nah, sekarang kita berarti harus berubah pelan-pelan, berproses bersama. Saya seperti yang saya bilang di hari Senin, kita proses bersama untuk merubah semuanya bersama-sama. Karena kita mau menerapkan disiplin positif pada SMK Nurul Islam, di mana anak-anak itu akan sadar kalau kesalahannya atau yang harus dilakukan itu, tapi tidak didasari karena dia takut hukuman atau ancaman, terus dia melakukan bukan karena adanya penghargaan. Gitu. Itu yang dimaksud sama disiplin positif. Selanjutnya akan berkaitan. Nah, ini di sini yang dipelajari lagi adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru juga manusia, siswa kita juga manusia. Nah, mereka belajar itu pasti memenuhi untuk kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sini adalah bertahan hidup. Bertahan hidup apa aja kebutuhannya? Nah, makan, minum, ya hidup, itu ya pakaian ya, sandang, papan, pangan. Nah, gini. Jadi saat anak-anak melakukan kesalahan, seperti hari Senin kemarin, anak-anak banyak yang tidak memakai sandal. Saya tanyakan, kenapa? Oh ya Allah, memakai sepatu, tapi banyak yang memakai sandal. Saya tanyakan, kenapa? Tapi anak-anak sudah mulai melakukan ini bersama saya sudah di semester kemarin. Jadi mereka melakukan apa? Mereka bilang, saya memang salah Bu, tapi karena rak di pondok itu ada di luar dan pas di hujan, jadi sepatu mereka basah. Sedangkan tidak boleh membawa sepatu itu ke dalam kamar. Nah, tapi saya tetap memberikan solusi. Kamu yuk diplastikin. Gimana caranya? Diplastikin agar tidak basah. Jadi kalau yang bertahan hidup ini, misalkan seperti itu, kan mereka berarti butuh sepatu untuk sekolah. Tapi karena kita tidak tahu alasannya, kita marah. Kita memberikan hukuman tanpa kita menancapkan dulu alasannya apa dan solusinya seperti apa. Seharusnya seperti itu. Jadi takutnya anak-anak telat ditanya kenapa, mungkin karena kebanjiran di rumahnya, kan berhubungan sama bertahan hidup, atau seragamnya basah tidak dicuci, kan seperti itu. Kita harus memahami kebutuhan yang bertahan hidup ini terhadap anak. Jadi ditanyakan terlebih dahulu. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada murid yang kadang kita terbiasa hanya fokus sama anak yang pintar, ya kan? Kita hanya fokus sama anak yang pintar. Anak yang biasa-biasa saja kita biarkan, kasihan. Dia sebenarnya bisa, karena lagi-lagi manusia itu tidak ada yang bodoh, tapi hanya rasa malas yang membedakan. Otaknya sama saja. Nah, jadi mungkin mereka butuh dikasih sayang, butuh diberi rasa dia diterima di kelasnya, baru dia bisa menunjukkan gitu. Jadi kita harus benar-benar fokus tidak hanya pada satu siswa saja, tapi semuanya. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan apa yang belum mereka dapatkan, kenapa seperti ini gitu. Jadi kalau yang kasih sayang dan rasa diterima seperti itu. Yang ketiga, penguasaan. Kadang ada siswa yang kalau kerja kelompok, saya Bu yang maju, saya yang jadi ini, saya yang jadi ini gitu. Dia rasa ingin memimpin, rasa ingin itu tuh engkau gitu tuh ya. Ya, rasa ingin jadi pemimpin, rasa ingin selalu di depan, itu juga kebutuhan dasar manusia. Tidak memungkiri ya, kita juga seperti itu pasti, karena ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Pengen diakui kan, iya, penguasaan itu di sana, pengen diakui, pengen jadi pemimpin, pengen ada di depan, itu maksudnya di penguasaan. Yang keempat ada kebebasan. Jadi kembali lagi kita tidak bisa menerapkan hanya pembelajaran yang seperti ini,
Karena jika anak satunya, kalau kita melakukan assessment namanya, assessment di awal tentang karakter siswa, kadang anak yang ini bisa dengan mengerjakan soal dengan menjawab langsung. Ada yang anak bisa cepat dengan menggunakan video. Kan ada anak-anak yang lebih cepat nano video, dia tidak bisa nulis jawaban. Tapi kalau disuruh buat video jawaban itu dia cepat. Ada yang memakai puisi, ada yang bisa bercerita, kan seperti itu. Jadi itu juga kebutuhan dasar. Jadi kita ngajar itu tidak bisa langsung anak-anak kumpulkan dalam bentuk seperti ini. Itu tidak bisa. Jadi ikuti. Kalau dia bisanya menjawab soal itu dengan cara dia menggambar, menceritakan, ya sudah. Karena itu kebebasannya mereka. Mereka bisanya seperti apa. Ada yang tadi lagi anak kinestetik. Dia kan lari-lari. Tidak bisa. Ya ada kan yang jejer-jejer. Ada yang tidak bisa diam. Itu salah. Kalau kita bilang, diam, duduk. Ada yang ketawa, kadang-kadang ya. Diam, jangan ketawa. Ini pelajaran. Salah. Karena itu kebebasan. Kebebasannya anak-anak, tapi tetap dalam koridor aturan. Nah, jadi kita mengajar itu berilah kebebasan kepada anak-anak, tapi tetap dalam koridor batasan-batasan. Yang kelima ada kesenangan. Ya, sama dengan tadi yang bisa tertawa. Jadi jangan membatasi anak-anak di kelas itu. Bu, anak-anak rame. Biasanya kalau mau disupervisi, saya takut rame, bu anak-anak. Loh, itu memang kelas, yang diem itu kuburan. Iya kan? Nah, kesenangan itu jangan dibatasi. Anak-anak mau tertawa, mau diskusi, itu memang sudah bagian dari kebebasan dan kesenangan. Jadi, sekali lagi, mari kita mengajar dengan melihat kebutuhan dasar manusia ini. Jadi, biarkan mereka mengikuti pembelajaran dengan kebutuhan-kebutuhan dan karakter mereka masing-masing. Karena, ambil contoh saja, Vina dengan Rizka sudah beda, ya sudah beda. Atau Dafir dengan Dimas, Dafir dengan Adi, itu sudah beda karakternya. Kita tidak bisa nyamakan Dafir harus seperti Fadil, tidak bisa. Dafir itu harus, kan dia banyakan diam. Kalau saya tanyakan, kenapa nak? Saya tidak suka. Dia di privat sama saya satu-satu. Tidak bisa ke saya, kalau kamu tidak suka sama penjelasan saya, silakan pakai tutor teman sebaya. Jadi dia pakai Yogi, akhirnya bisa. Jadi pelan-pelan memang. Tidak ada yang namanya proses, sekarang mau menerapkan seperti ini, tidak bisa langsung akan berbeda. Itu harus dengan proses. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita mengajar harus melihat ini kebutuhannya. Nah, yang keberapa ini? Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini maksudnya gini. Yang memotivasi anak-anak itu ada 2. Ada eksternal dan ada internal. Ada ekstrinsik dan intrinsik. Sulit. Yang ekstrinsik berarti dari luar ya. Dia hanya akan belajar, dia akan hanya mematuhi tata tertib hanya karena adanya hukuman atau penghargaan. Tapi kalau intrinsik, mereka akan melakukan kegiatan itu tapi dari kesadaran diri sendiri. Nah, dalam motivasi perilaku manusia, kita itu harus menanamkan yang intrinsik. Karena kalau yang intrinsik, anak-anak kalau dihukum, kalau ada hukuman, kan mereka tidak akan taat. Ada penghargaan, kalau ada penghargaan, coba ada. Kamu akan dapat 100, saya besok traktir makan ayam geprek. Tapi kalau tidak ada ayam geprek, takutnya motivasinya turun. Nah, itulah mengapa hukuman dan penghargaan itu sekarang tidak begitu diperbolehkan. Gimana ya? Harus diubah gitu. Karena kita mau menerapkan pada anak-anak ini yang intrinsik dari murid kita itu biar keluar. Jadi kalau selama intrinsik motivasi yang dari dalam diri mereka itu akan kalau sudah diketahui dan mereka sudah paham, mereka akan berdampak sangat panjang karena tidak memikirkan lagi hukuman dan penghargaan. Seperti itu. Jadi mereka akan tetap mematuhi aturan dan berperilaku yang baik karena mereka merasa itu harus menerapkan nilai-nilai kebajikan pada sekolah.
Jadi motivasi yang ketiga kita mulai lakukan ya, agar anak-anak itu bisa keluar motivasi implisitnya mereka masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, tadi bicara hukuman sama konsekuensi sama apa enggak? Hampir sama. Iya. Sama ceritanya, yang memberi sesuatu ya. Nah, ini tidak begitu kelihatan ya. Saya buka yang lain. Ini tadi kita disiplin positif dengan identitas gagal. Kita dikatakan gagal jika kita melakukan hukum. Sedangkan kita mulai sukses jika kita melakukan konsekuensi atau restitusi. Restitusi kita akan pelajari lagi selanjutnya. Nah, hukuman itu namanya hukuman yang berarti aturan, berarti sudah, tapi dadakan ya ceritanya. Sekarang tidak menjalankan PR, sekarang kita hukum, entah lari lapangan ya. Nah seperti itu juga dulu. Anak-anak tak suruh lari atau baca dah surat Al-Baqarah gitu kan, musuh anak-anak kalau sudah Al-Baqarah panjang. Nah, 3 juz. Jadi kalau hukuman itu ceritanya mendadak, adanya keadaan dia mendadak karena melakukan suatu pelanggaran baru dadakan hukumannya. Kalau konsekuensi itu, konsekuensi kan sesuatu yang diterima jika melanggar kan, sudah ada aturannya, konsekuensinya seperti ini. Jika kamu tidak masuk, ya sudah ada tertulis, tidak dadakan gitu ya. Kalau restitusi itu kita melakukan apa ya, pembinaan lagi seperti tadi, kita tanyakan dulu kenapa. Ini perbedaannya. Yang pertama, kita harus paham kalau hukuman itu tidak baik ternyata. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Restitusi adalah suatu pilihan. Jadi anak nanti memilih mana yang baik buat dia, karena dia sendiri yang akan mencari solusinya. Kalau hukuman itu tidak nyaman buat siswa untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi hanya untuk jangka pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan murid untuk jangka panjang. Di sini korban, berarti siswa ya kalau kita. Korban mendapatkan keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau restitusi korbannya mendapat ganti. Di sini kalau hukuman murid itu tersakiti, kalau konsekuensi murid itu merasa tidak nyaman karena kan sudah ada gitu ya. Kalau restitusi itu adalah murid mendapatkan penguatan. Jadi seperti ini. Kalau bedanya hukuman sama konsekuensi seperti apa, Bu? Seperti ini. Kata-katanya tuh negatif. Seperti ini. Awas ya, kalau kamu tidak kerjakan lagi, kamu besok saya laporkan ke kiai. Itu adalah hukuman. Jadi kata-katanya tuh yang ngancam. Ya. Kalau konsekuensi bedanya ini, lakukan apa yang saya katakan. Hampir sama sebenarnya, tapi dia tidak mengancam. Lakukan apa yang saya lakukan. Kalau positif, kenapa kamu mengerjakan ini? Kenapa kamu melanggar ini? Kenapa kok seperti ini? Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Itu namanya restitusi. Kita harus mulai menerapkan kalau kita ada di hukuman, pelan-pelan kita ke konsekuensi, lanjut ke restitusi. Nah, karena kalau hukuman itu menyalahkan anak-anak. Tapi kalau konsekuensi itu mendorong kepatuhan karena sudah ada aturannya kan, sudah dibuat, anak-anak disuruh patuh gitu. Kalau restitusi kembali lagi kita kan mau menerapkan disiplin positif. Jadi tidak ini banyak. Jadi bagi guru-guru yang masih menerapkan hukuman, jadi bagi guru-guru yang masih menerapkan hukuman, kita perbaiki lagi karena hukuman itu lagi-lagi tidak baik buat siswa. Jadi hukum negatif itu ada 2,
Hukuman itu ada dua, ada psikis sama fisik ya. Ya, lari itu masuk ke fisik, tapi kata-kata verbal kan sakit, lebih sakit daripada fisik menurut saya. Kamu nih bodoh, iya kan sakit ya. Ya, itu awas hati-hati sama anak-anak. Takutnya motivasinya mereka turun, down, berhenti sekolah. Itu makanya kita tidak boleh lagi menghukum atau ya memberi ancaman-ancaman gitu. Nah, selanjutnya untuk di awal semester biasanya kita membuat keyakinan kelas. Kalau dulu kesepakatan, tapi kita sekarang dibuat keyakinan. Jadi tiap mapen boleh buat keyakinan masing-masing atau diglobalkan sama wali kelas. Saya gini, kenapa kok keyakinan Bu? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Tapi kalau sudah nyambung, kita kan mau ke disiplin positif, sedangkan peraturan kan ke hukuman berarti konsekuensi. Nah, nih, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Lagi-lagi yang diperlukan adalah motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi anak-anak itu akan terpaksa, merasa tidak nyaman karena mereka kan hanya mematuhi aturan. Kalau peraturan, bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama seperti ini. Keyakinan kelas itu harus sifatnya lebih abstrak. Terus keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal, bukan lagi seperti jika kita harus disiplin, jika tidak ini kita diginikan, tidak boleh. Kata-katanya harus positif. Nanti ada video contohnya. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya harus positif. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi semester ganjil kita lihat lagi keyakinan kelasnya ini baik enggak kalau diteruskan atau perlu penambahan. Jadi contohnya seperti ini. Saya di kelas 1, 2, 3 sudah melakukan belum. Ini saya di kelas 10 di awal semester genap. Nah, saya itu menjelaskan keyakinan karena anak-anak sudah tahu kesepakatan kita diubah keyakinan. Saya berikan apa tuh namanya ya, kayak pembatas kertas tuh yang bisa ditempel tuh. Ya, saya berikan itu seperti itu ke anak-anak. Anak-anak jadi menulis satu-satu. Dia keyakinan kelas yang dia mau seperti apa? Ada apa namanya? Apa tuh yang namanya yang enggak, kalau yang ini pakai buku ini pakai. Jadi keyakinan kelas itu nanti ditempel di kelas. Jadi anak-anak masih kayak tiket tuh, jadi mereka bisa baca apa ingat gitu. Tahun kemarin saya pakai kesepakatan, ternyata diubah lagi keyakinan. Sekarang keyakinan kelas. Nah, itu kan ada tulisan nama kadang masih ada hati. Tidak boleh terlambat. Kata-katanya kan tidak
disiplin kan. Jadi yang ditulis adalah disiplin. Jadi di dalamnya disiplin itu ada tidak boleh terlambat, tidak boleh kesepakatannya apa berbicara di saat yang lain menjelaskan kan gitu. Itu masuk ke disiplin. Ayo ditulis dan. Terakhir seperti itu. Saya skip ya. Ini kan nanti tempelannya mereka tulisannya banyak ya. Tapi kan kita bisa dilihat seperti saya yang jelaskan tadi, kalau tidak boleh terlambat, tidak boleh bicara atau tidak apa ya gitu kan masuk disiplin. Jadi kata-katanya tidak terlalu banyak seperti tadi yang sudah diminta di sini. Kata-katanya mana? Sebaiknya apa? Tidak terlalu banyak. Jadi diambil globalnya. Jadi mereka seperti apa? Jadi itu yang ditempel di kelas agar mereka tahu kan nanti konsekuensinya kan mereka sadar mereka sendiri yang buat tanpa kita paksa kan kesadarannya mereka membuat apa keyakinan kelasnya seperti itu. Nah selanjutnya ini yang terakhir kita harus menerapkan segitiga restitusi agar tidak terjadi lagi yang namanya hukuman. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi gini, anak-anak melakukan kesalahan seperti tadi yang pakai sepatu itu ya, tidak pakai sepatu tapi pakai sandal. Jadi kita tanyakan dulu kenapa kok seperti itu. Nanti terakhir itu anak-anak akan mencari solusinya sendiri, bukan hukuman yang diberikan, tapi mereka sendiri, mereka salah, mereka sendiri yang cari solusinya apa terhadap apa yang mereka lakukan. Ciri-ciri restitusi ini seperti ini, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk anak-anak belajar dari kesalahannya, untuk memperbaiki hubungan. Itu tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kan kebutuhan dasar manusia lagi, mana yang mereka tidak penuhi, jadi terjadi kejadian yang seperti itu. Kan kalau yang tadi kan masuk ke apa bertahan hidup, sepatunya kan basah gitu. Jadi kembali lagi kita cari kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Ya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, cara
segitiga restitusi saat anak-anak itu melanggar keyakinan kelas. Yang pertama kita akan memvalidasi tindakan ini namanya. Nah, kata-katanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan seperti itu. Kita memvalidasi tindakan bersama-sama anak-anak. Kenapa kok terjadi seperti ini? Yang kedua nanti menstabilkan identitas. Yang terakhir di sana menanyakan keyakinan. Di sini contohnya saya melakukan itu karena hari itu waktu ujian yang melanggar adalah Fendi sama Faiz. Sebentar, ini hanya foto. Oh, ini harus. Nah, ini restitusi apa saja dijelaskan. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka yang melakukan kesalahan, mereka yang memperbaiki. Prosesnya ada 3 langkah: validasi tindakan, menstabilkan identitas, sama menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas mana yang mereka langgar? Keyakinan sekolah atau kelas yang dilanggar. Itu adalah segitiga restitusi. Kita lagi contoh penerapannya. Ini langkah-langkahnya yang 3 tadi. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Tugasnya kita bukan menghukum tapi mengarahkan anak-anak. Ini yang kasus pertama terjadi pada Faiz. Dia masuk ruang ujian terlambat 10 menit. Kemarin yang kita enggak ya, telat langsung berdiri gitu ya. Ini lancung, tanyakan dulu. Hari revisi ya. Yang lebih lengkap ada di kasus 2 sama Fendi. Ini tidak pakai seragam waktu itu. Fendi, kamu tahu kenapa kamu sekarang saya ambil ke sini? Ya, ada. Semua permasalahan itu pasti ada jalan keluar. Ya. Kenapa kamu melanggar apa? Menurut kamu itu tindakan yang salah apa benar? Ya. Saya di sini tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Saya sebagai guru juga memberikan kesalahan kan. Saya juga pernah tidak memakai seragam, tapi saya memberikan alasan yang benar kepada kepala sekolah. Terus saya tidak mengulangi lagi.
Kenapa kamu tidak memakai seragam hari ini? Ketinggalan di rumah. Kenapa kok ketinggalan? Karena siaran. Ya, kemarin habis pertama ya. Terus menurut kamu sebaiknya kamu gimana? Gimana Kak? Nanti kamu berarti nelfon ya? Nah, coba kamu ingat-ingat. Kamu keyakinan kelas yang kita buat kemarin di awal semester, kira-kira yang kamu tidak lakukan itu bagian apa? Kamu tidak pakai seragam. Jadi, disiplinnya, ya. Nah, itu keyakinan kelas yang kamu langgar adalah tidak disiplin. Nah, coba kamu ingat-ingat lagi waktu itu kelas kita yang ideal yang kita mau kita mau bersama saat itu kelasnya seperti apa? Gambar kelasnya itu seperti apa? Salah satunya yang tadi kamu berarti harus disiplin ya. Salah satunya kamu harus pakai seragam sesuai ya. Ini kan kalau kamu pengen aku cita-citanya pengen jadi orang sukses kan pastinya ya. Untuk selanjutnya gimana? Yang jelas pasti orang-orang itu pasti murid-murid semua mau menjadi orang yang sukses ya. Awal untuk menjadi orang yang sukses itu harus disiplin ya. Jadi nanti kamu bisa mengikuti selanjutnya. Jadi kalau kamu tidak disiplin itu belum tentu kamu bisa sukses ya. Jadi mulai sekarang kamu harus disiplin. Jangan sering-sering tidak memakai seragam sesuai ketentuannya. Oke, itu saja mungkin. Sekarang kami boleh langsung pulang. Pesan saya karena saya menanda keyakinan alas tidak TV One yang sini. tahu mungkin saya tapi Nah, tadi, Saking beri beban. nah, tadi waktu apa tindakan itu yang pertama kan kita mau apa ya tadi menanyakan identitas ya, validasi tindakan. Jadi kita tidak menyalahkan. Jadi gini, kalau mereka melanggar, kita sebagai guru jelas juga pernah melanggar. Jadi kita memberi apa ya kekuatan kepada anak-anak bahwa kita juga pernah seperti itu. Jadi mereka ada saya aja yang melanggar seperti itu. Kita juga pernah gitu melakukan kesalahan gitu. Karena semua orang pasti berbuat salah. Nah, jadi menstabilkan identitas, tanyakan kenapa kok seperti itu. Jadi yang di terakhir menanyakan keyakinan. Tadi ditanyakan lagi keyakinan apa yang dia langgar dan sebaiknya seperti apa. Jadi kan mereka tidak tertekan, mereka sadar sendiri bahwa itu adalah tindakan yang salah. Jadi dari yang saya dapat, ini memang dalam YouTube yang tadi itu adalah memang seperti saya selama pembuatan video-video tugas, saya tidak pernah membuat skenario sama anak-anak. Tapi di tugas ini seperti tadi yang duduk di ruangannya Pak Hendra itu memang seperti skenario karena di tugasnya saya harus melakukan skenario. Tapi untuk kesalahannya saya juga langsung ambil di hari itu. Memang mereka salah hari itu. Jadi ya saya tidak begitu suka gitu ya. Jadi di sana kan Fendi sama Faiz itu tidak merasa tertekan ya. Tapi pasti ada pertanyaan guru-guru. Duh kalau cuma seperti gitu kan malam anak-anak. Kan gitu ya. Anak biasa dikerasin kan gitu ya. Namanya proses lagi-lagi kita namanya budaya. Kita budayanya anak-anak yang enggak pakai sepatu, pakai seragam kadang pakai jaket aja di dalam itu perlu dicek. Mereka enggak pakai biasanya kalau pakai jaket jumper itu. Jadi kan namanya budaya untuk dikembalikan lagi untuk jadi positif itu butuh proses. Jadi ya sabar-sabar kita bareng-bareng untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Nah, ini jadi dari tadi kan sudah ya, ini kalau di kasus umpamanya anak-anak tidak mengerjakan PR, hukuman tuh seperti ini. Seperti tadi dah, berlari keliling lapangan gitu ya. Terus kalau konsekuensi anak-anak, kalau kamu udah mengerjakan PR berarti kamu membaca Al-Quran 1 juz. Itu yang namanya konsekuensi. Perbedaannya di sana. Kalau restitusi, tanya keyakinan kelas apa,
yang dilanggar, terus caranya gimana. Jadi anak kan tadi yang Fendi sama Faiz ditanyakan kesalahannya apa, mereka suruh perbaiki sendiri kan. Apa? Itu namanya restitusi. Kalau di hukuman, guru marah, muridnya takut. Tapi kalau di konsekuensi, gurunya tegas, muridnya hanya patuh pada aturan. Sedangkan pada restitusi, gurunya terbuka karena kita menanyakan kepada anak-anak. Dan murid itu merasa dirinya dihormati dan juga menghormati orang lain. Seperti itu perbedaan hukuman sama konsekuensi dan restitusi. Nah, kita sebagai guru coba dilihat di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Kita ada di sebelah mana? Saat ini sama kemarin-kemarinnya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kita di posisi mana? Di penghukum. Karena kita masih sering-sering menghukum anak-anak. Jadi nah, kalau Bu Suci tidak pernah menghukum, kira-kira yang mana Bu? Di sini apa di sini? Ya, teman dan pemantau berproses lagi biar sampai di manajer. Nah, perbedaannya seperti ini. Terus rambut. Mana? Tidak coba di ruang. Itu saya. Saya sering menghubungi saya. Sudah jelas kalau penghukum yang memberi hukumannya. Ya, Kalau pembuat nih, perbedaannya seperti ini. Ini anak-anak seperti kemarin kasus yang Senin yang saya ambil, tidak memakai atribut sekolah secara lengkap saat upacara bendera. Kemarin sudah ada yang melakukan penghukuman, tapi saya tidak bisa memberikan, saya tidak mungkin Bumis melakukan hukuman, saya tiba-tiba datang, nah anak tidak boleh dihukum, silakan masuk. Padahal yang hukum Bumis, saya kan juga punya aturan ya. Jadi biarkan Bumis, nanti kita belajar bersama kan seperti itu. Kemarin di hari Senin sudah ada yang melakukan ditindak sebagai penghukum. Anak-anak menghadap ke mana? Ke matahari, berdiri di sana. Dari selesai upacara karena terlambat. Itu yang penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah nih kata-katanya seperti ini. Berapa kali Bu Vera harus kasih tahu? Bu Vera kecewa sama kamu. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Kan anak-anak rasa bersalah kan ya, merasa bersalah. Itu pembedanya. Kalau di posisi teman seperti ini. Ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apalah kamu salah. Kita sebagai teman. Enggak, mereka masih ada di posisi penghukum. Awal masih di awal berproses. Nah, ini teman. Kita menjadi temannya mereka. Kalau sudah di pemantau, seperti ini kata-katanya. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Itu di pemantau. Itu harus naik lagi memposisikan diri biar bisa menjadi manajer di sekolah. Yang manajer kembali lagi ke segitiga restitusi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Sebaiknya kita ada di posisi manajer. Alhamdulillah sudah ada di pemantau. Karena sudah mau langsung ke manajer. Kalau yang masih di penghukum, mari berubah secara pelan-pelan ya. Karena takutnya jika tidak ada hukuman, anak-anak tidak akan mematuhi tata tertib. Mungkin itu saja sesi berbagi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Apa mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Sambil pelajari dan dipraktekkan. Ya, kita bukan cuma materi tapi praktekkan. Jadi kalau guru lama ngelihat saya itu sudah aneh. Anak-anak telat, anak-anak apa? Kok tidak dipancing? Mata ego guru, mata gendut dah gitu. Cuma saya nanya berdiri-berdiri masuk. Saya seperti itu sekarang. Jadi kalau memang guru yang lama agak aneh melihat saya sudah agak tidak darah tinggi. Jangankan gurunya, muridnya mungkin merasa Iya. Nah, mungkin itu saja sesi berbagi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu pada hari ini. Semoga kita berproses bersama menerapkan budaya positif di SMK Nurul Islam ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
sekolah ini ada tata tertib apa enggak? Ada. Nah, sekarang semester genap lagi kita buat lagi, tapi dengan nama keyakinan kelas. Kok ada namanya Bu? Ya, sekarang ngajar matematika. Jadi ini khusus matematika. Nanti kecuali guru lain membuat, ya silakan. Ya, karena kita bukan wali kelas, jadi tidak bisa dibuat keyakinan kelas untuk kelas 10 untuk umumnya. Ya, kita buat selama pelajaran yang Vera di matematika dan juga di IPA. Nah, keyakinan kelas di sekolah coba beritahu Bu Vera kemarin tata tertib sekolah ada apa aja? Ya, tidak boleh telat, tidak boleh terlambat. Selain itu apa tata tertib? Mara yang cowok apa jadinya yang tidak boleh di sekolah? Tata tertib apa tidak boleh? Kalau cowok tidak boleh merokok. Nah, kalau di tata tertib itu berarti kalau kamu terlambat sama merokok atau memakai perhiasan berlebihan ada hukuman. Jadi kira-kira kalau kamu dikasih ya boleh telat, nanti maksudnya segini, kamu hadir tepat waktu, kira-kira kesadaranmu apa karena kamu hanya ingin tidak dihukum sebenarnya? Ayo jujur, bener, ayo apa jujur? Kira-kira kamu datang sebelum jam 7 di sini kira-kira buat apa? Kita hukum. Ya tidak dihukum. Saya tahu kamu hanya ingin menghindari Hukuman. Nah, kalau seumpama Bu Vera buat apa tuh? Yang anak-anak sekarang yang nanti di akhir semester genap kalau nilainya besar, kamu akan mendapat hadiah sebenarnya ya. Kira-kira kalau kamu mau nilainya besar, kira-kira yang dicapai kamu apa? Ya, untuk apa kamu menilai besar? Nah kan, kalau hukuman, kalau kamu tidak telat masuk jam 7 karena takut dihukum. Dan satunya kalau nilainya besar kamu dapat hadiah, dijanjikan dapat hadiah berarti kamu hanya ingin hadiah. Yang salah nggak seperti itu? Ya, sadar ya? Ya. Nah, ini kenapa sekarang ada keyakinan? Karena Bu Vera mau buat yang kira-kira itu sudah dari dalam diri kamu, bukan untuk menuntut apa? Paham? Jadi tata tertib itu kan tulisannya tidak boleh merokok di area sekolah dan memakai seragam sekolah. Ya. Terus tidak boleh terlambat lebih dari 5 menit ke sekolah. Itu ada kata tidak boleh. Ya, harus. Itu kan ditekan. Berarti kamu dipaksa. Jadi akhirnya kamu hanya untuk menghindari hukuman. Nah, sekarang tanya dulu, tata tertib dibuat untuk apa? Untuk mendisiplinkan siswa. Untuk mendisiplinkan siswa agar sekolah itu juga teratur. Nah, kalau keyakinan kelas, kan kamu nulisnya kemarin gimana ya? Tidak boleh nunduk, tidak boleh telat ya. Nah, ini kan ada tulisan tidak boleh. Sekarang keyakinan itu tidak boleh pakai tulisan yang seperti itu. Jadi harus semua itu positif. Kira-kira kalau tidak boleh telat itu masuk mana? Kita harus apa? Disiplin. Jadi nanti di keyakinan kelas itu bersikap disiplin. Paham maksudnya? Ya, di sana ada penekanan enggak? Kamu dipaksa enggak? Enggak ya. Tulisannya harus positif. Kita lagi Bu Vera akan bagikan ini. Kamu nulis di sini. Kamu pengen tunggu dulu. Ini dibuat agar kelasnya kamu pengen kelas seperti apa, gitu ya? Paham? Jadi kamu bisa dimulai dari awal pelajaran kita harus apa? Ya, tulisannya tulis kayak gitu, tapi tidak boleh nulis yang maksa ya. Sikapnya saling apa, gitu ya? Tunggu dulu. Kalau sebelum pelajaran tadi apa? Berdoa. Nah, berdoa sebelum belajar. Nah, itu apa aja yang kamu pengen? Kalau kelas ini biar apa nih? Bisa apa? Ya, kamu tidak ngerti, paham maksudnya? Saya bagikan.
mau keyakinan kelasnya seperti apa biar tercipta kelasnya itu baik, teratur, disiplin. Tulis dan pakai pensil. Enggak pakai pen. Mas Dan. Lupa. Iya, tulis di depannya. Apalagi kita nempel. Kamu paham nggak? Kamu tulis, kamu biar kelasnya ini nyaman, aman. Keyakinan kelas kamu mau apa? Kamu nulis, kan tadi kan tidak boleh telat. Boleh, sebagian boleh nulis itu. Tapi kan kamu ada pikiran lain ya, saling apa ya? Kalau ada temennya sakit, kamu harus apa? Yukum. Ngerti? Paham? Paham? Tulis. Gendum. Ayo ditulis Dan. Tidak
Ini saling menghormati, menghargai sesama teman, bersikap peduli. Jadi kalau ada yang sakit kita yang ini harus bersikap disiplin, saling menghormati, menolong sesama teman, bersikap ramah. Yang ini tidak makan-makan ketika jam pelajaran. Ya. Tulisan ini tidak makan-makan. Tadi yang sudah masuk ke tanda petik. Berarti ini apa? Disiplin. Yang ini bersikap baik dan jujur. Coba kita bersikap baik dan jujur. Exaggerated, that's what you assume. Kalau ngerjakan soal, Story's over now, I must come berkata sopan kepada sesama teman dan juga guru. Dari tadi dari sopan, 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 saling menghargai. Tetap ya, di bahasannya harus disiplin. discontent. I'm finally facing it all. Peduli,